Haleluya. Saat ini kita akan bahas masalah tentang ilmu meraga sukma atau ilmu pencabut roh dan bagaimana kita untuk menghancurkan ilmu itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sering di dalam kasus-kasus tertentu kita melayani pelepasan berhadapan seseorang yang kerasukan bukan kerasukan setan, tetapi apa? Kerasukan roh manusia. Kok kerasukan roh manusia? Bagaimana Pak Daud? Misalnya, ini adalah dukunnya dan ini adalah Pak klien yang kita layani, darah. Sang dukun ini dengan meraga sukma, roh manusianya keluar dari tubuh, masuk ke klien yang kita layani, darah. Waktu kita tengking, demi Yesus, ingat itu bukan roh setan, roh siapa, darah? Roh manusia. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ini penting sekali. Bagaimana cara kita mengatasinya? Nanti akan saya beritahu dulu latar belakang tentang meraga sukma dan ciri-ciri khusus ilmu meraga sukma. Dan ilmu ini sudah nyusup ke gereja, tetapi tidak semua gereja. Nah, untuk membedakan ajaran sesat ini, kita harus tahu betul seluk-beluknya. Amin, saudara. Terlebih dulu kita buka Alkitab kita, supaya apa? Karena di akhir zaman ini banyak sekali nabi-nabi palsu. Betul, saudara? Kita buka di dalam kitab Yesaya pasal 47. Kitab Yesaya pasal 47. Ayat yang 8 sampai dengan ke-15. Kitab Yesaya pasal 47 ayat 8 sampai dengan ke-15. Saudara baca yang ganjil, saya yang genap. Yesaya pasal 47 ayat 8 sampai dengan 15. Oleh sebab itu dengarlah firman, oleh sebab itu dengarlah ini, hai orang-orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku, aku tidak akan jadi janda dan tidak akan menjadi punah. Dikatakan apa? Sekalipun banyak sihir dan apa, saudara? Kuat mantramu, engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Katamu, tiada yang melihat aku, kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan, mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Dikatakan mantra dan sihir, Allah sangat menentang. Dan dikatakan pengetahuan kebijaksanaan masalah sihir itu adalah kebinasaan. Amin, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu saya belajar ilmu meraga sukma, yaitu disebut ilmu pencabut roh, saya belajar sejak usia 9 tahun, dilatih oleh seorang guru, yaitu kakek nenek saya sendiri, saudara. Kalau dulu sebelum saya bertobat, makannya kentang rebus. Setelah saya bertobat, makannya Kentucky. Jadi perubahan. Kalau belum bertobat, namanya ayam rebus, ayam kampung. Setelah bertobat, fried chicken. Habis makan saya tadi, dah. Saya pikir-pikir, waduh, dulu itu tadi orang Kristen beda dengan orang kebatinan. Orang kebatinan makan apapun juga banyak dilarangannya, dah. Tapi kita orang Kristen enak sekali.
segala yang berkaki 4 boleh kamu makan, kecuali kaki meja. Enak saudara, betul tidak saudara? Jangan paling enak ada orang Kristen saudara. Nah saudara, di dalam pemahaman kebatinan maupun dalam pemahaman tenaga dalam, di dalam raga sukma diajar demikian. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Alam bawah sadar itu adalah tingkat dasar. Logika adalah tingkat menengah. Dan roh adalah tingkat tinggi. Pada waktu ini keseimbangan terjadi, bagaimana seseorang mengalami meditasi ya. Sehingga kalau dalam paham kebatinan ada kata-kata unsur gini, sedulur papat limo panjer, kakang kawah adi ari-ari. Nah pada waktu seseorang dalam keadaan meditasi, klimaknya adalah pengosongan pikiran, yaitu penyatuan 5 indera. Kalau itu dalam tenaga dalam. Tetapi versi kebatinan lain lagi ya. Versi kebatinan lebih apa? Suruh topo pati geni ngebleng sudah. Orang mangan orang ngombe, pitung dino pitung bengi, 7 hari 7 malam. Dan tidak boleh lihat unsur api. Lilin aja tidak boleh ya. Gelap semua. Baru setelah itu akan ketemu sedulure ya. Wajahnya juga mirip seperti kita. Nah, tapi ingat, itu ada roh setan yang nyamar. Loh Pak Daud kok bisa cerita itu demikian? Ya pernah praktek. Saya praktek usia 9 tahun. Wong ini ngomong rapal mantak ngomong gitu lah. Jadi orang Kristen tuh doanya sama orang kebatinan beda. Orang kebatinan kalau doa diulang-ulang. Sang yang murwang itu mati, gitu lah. Dan ada namanya pantunnya. Kalau orang Kristen jadi ngomong, Tuhan berkatilah kami. Betul enggak? Betul enggak? Tapi jangan doa ketika kayak gini, kayak kuangkong. Tuh. Ini namanya doa kayak kuangkong, kepiting rebus. Tapi juga jangan doa kayak pantun. Gini deh, Yesus, aku mencintaimu. Kalau jadi Tuhan saya ngomong dari dulu memang sudah. Nah, saudara, daripada waktu itu saya diajar penyatuan dulu. Dan harus harmonis dengan alam. Harmonis, arti harmonis ini menyatu dengan alam dan menyatu dengan bumi. Kakang kawah di hari-hari. Nah, dalam keadaan penyatuan itu saudara, dalam klimaknya itu sampai mati rasa ya. Digigit nyamuk sini pun tidak terasa ya. Dulu sebelum saya bertobat, walaupun ada kecoak masuk ke telinga sini, tidak terasa ya. Dan kecoak pun atau binatang yang dekat dengan sini akan kepanasan saudara. Karena dalam pada itu seorang meditasi, seluruh tubuhnya akan ada namanya inti api ya. Kalau di dalam kebatinan itu ada suatu kekuatan namanya kekuatan aura ya. Melingkupi gini ya. Tapi ini saya beritahu bukan kuasa dari Tuhan. Bukan kuasa dari Tuhan. Nah, pada waktu klimaks itu saudara, roh ini keluar dari tubuh. Roh manusia. Nah, kenapa? Karena hidupnya menyerahkan kepada setan. Pertama yang saya rasakan dulu waktu Rogo Sukmo mempelajari ilmu pencabut roh, dari jempol sini saudara, dari jempol ke jempol ini kayak ada aliran sampai sini dulu. Itu musar loh, musar sini dulu, itu sampai terus. Tapi ingat, itu bukan hanya 1 hari 1 malam, 7 hari 7 malam. Saya kalau puasa tidak seperti saudara. Saya hanya kuat setengah tahun toh saudara. Kalau saudara tidak tahu, saya udah puasa saudara, setengah tahun kuat. Pak Daud sudah jalan sudah. Setengah tahun tanpa berhenti saudara. Kakek saya itu kalau topo mular namanya, itu 1000 hari. Hanya makan apa? Pisang 1 tok sehari semalam, sama minum tok 1000 hari. Orang Kristen
Nggak usah banyak-banyak. Satu hari satu malam aja. Mikirin apa? Ayam goreng. Betul nggak, Dara? Waktu udah biasanya puasa paling berat itu kira-kira waktu jam 1 jam 2. Kalau diawali pertama kali itu yang paling berat. Hari pertama, hari yang kedua, hari ketiga. Kalau sudah lewat hari yang ketiga ini los sudah. Bisa kuat. Saya dulu kuat setengah tahun. Tapi herannya, orang kebatinan walaupun bertapa sampai capek kalah sama orang Kristen. Padahal Kristennya tidak pernah puasa. Puasa pun seminggu sekali itu pun kalau ingat. Tapi orang kebatinan kalah, betul enggak? Terus gitu loh. Nah, pada itu kondisi seperti itu, Dara. Menyatu dengan alam. Karena apa? Dipercayai di dalam alam semesta ini ada energi. Namanya energi ilahi, Dara. Positif dan negatif. Kalau digunakan untuk kebaikan akan jadi baik. Kalau dipergunakan kejahatan menjadi jahat. Itu saya beritahu bukan energi dari Tuhan. Itu kuasa setan. Nah, pada waktu seseorang kosong, Alkitab berkata apa? Roh itu masuk. Saudara, dalam Injil Matius katakan, waktu ini jiwa kita kosong, hati kita kosong, yang masuk siapa? Iblis. Kalau ada waktu orang sebelum meraga sukma, itu pengosongan pikiran dulu. Waktu pengosongan pikiran, yang masuk siapa? Jiwanya diikat. Arti menyatu alam semesta, yaitu menyatu dengan siapa? Setan. Penguasa dunia ini sementara waktu seizin Allah adalah setan. Tapi ingat, masih ada di bawah kendali Tuhan. Dan setan ada di bawah kaki kita. Amin. Nah, pada waktu saya meditasi itu, rohnya keluar dari tubuh. Set. Lihat wajahnya sendiri. Jadi tubuh ini kalau orang rogo sukmo, betul-betul rogo sukmo ya, nafas ini berhenti. Tapi peredaran darah tetap jalan. Tapi nafas berhenti. Itu dengan bantuan kekuatan setan, darah. Sehingga orang rogo sukmo itu kenapa tidak boleh dipegang, tidak boleh dipindah. Karena kalau dipindah, di dalam bahasa kebatinan pangling, bingung, tidak bisa balik lagi, amblas mati, darah. Itu sebenarnya gini, pada waktu ini nafas berhenti, set gitu, peredaran darah jalan, saraf dalam kondisi tegang semua. Sebenarnya itu gini, dalam kondisi saraf tegang dengan klimaks tegang itu, darah, pengosongan pikiran tegang semua, darah. Kalau disentuh terjadi konslet saraf sebenarnya, darah. Hubungan pendek. Kalau terjadi hubungan pendek, itu saraf otak kecil kena semua. Seketika peredaran darah bagian otak akan berhenti, darah. Kalau berhenti mengakibatkan apa, darah? Kematian. Sebenarnya gitu. Jadi kalau pada waktu terjadi hubungan pendek, artinya konslet itu dia di dalam diri tak gitu dia tak berhenti, darah. Ini langsung terjadi pembekuan, darah. Pecah saraf semua, darah. Dipegang gini aja, blok gitu mati, darah. Apalagi dipindah. Kalau posisi dipindah berarti kaki dipaksa gini kan, darah. Otomatis blok gitu, ini sarafnya putus semua, darah. Artinya putus apa? Terjadi hubungan pendek. Karena apa? Kekuatan energi setan itu dengan kekuatan manusia menyatu dan menyatu menjadi putus dari hubungan pendek. Akhirnya konslet gila, darah. Ada yang rogo sukmo, yang fatal itu adalah mati. Dan kalau tidak mati, gila, darah. Kalau mati, temannya Tante Lucy, Lucifer. Sehingga disebut tidak bisa kembali, itu bukan karena rohnya pangling. Artinya rohnya itu pangling dalam bahasa Indonesia apa ya? Bingung. Tapi karena sebenarnya karena hubungan darah pendek, konslet, kaget, tegang saraf. Orang yang belajar tenaga dalam, pernapasan balik gitu aja, darah. Ini balik gini deh, plek, luka dalam bisa mati, darah. Putus sininya, plek gitu. Sini saraf lainnya putus, mati semua, darah. Nah, itu resikonya besar, saudara. Nah, pada waktu gini, plek gitu, kalau sudah berhasil,
roh itu bisa tembus ke tembok. Ingat, roh manusia loh, les tembus ke tembok. Misalnya saya mau nemuin teman saya, misalnya roh saya bisa datang nemui teman saya dengan wujud kayak gini, misalnya namanya Tukijo gitu deh. Tapi ingat, kalau seseorang itu tidak memiliki indera keenam, teman saya hanya melalui suara toh. Hei Jo, Tukijo, dengar dia, saya ngomong dengar. Tapi ingat, tubuh saya dan roh saya pisah. Pisah, Kenapa? Karena menyerahkan hidup kepada setan. Setelah pisah, plek gitu, apa yang terjadi? Ngomong sama Tukijo, kamu bawa ke rumahku, gitu. Langsung besok, Tukijo ini besok ke rumah saya. Roh saya kembali ke tubuh. Waktu roh kembali ke tubuh, itu lewat mana? Ke sini, ke ubun-ubun ini, gitu, kembali untuk sampai sini dulu pertama, sini muyar dulu, berhenti sebentar, sampai kaki, langsung ini lagi. Nah, itu yang disebut ilmu Ngerogo Sukmo. Dan ada dua jenis, ada yang pakai mantra, ada yang tidak, tapi sama-sama kekuatan setan. Sudah ada gambaran, sudah ada gambaran. Jadi namanya keseimbangan antara alam bawah sadar, logika, dan roh manusia. Pak, apakah dengan ilmu Ngerogo Sukmo itu pencabut roh bisa ngerjain orang? Bisa. Kok Pak Tony kok bisa tahu? Bisa tahu praktek. Ya tapi ingat sesuai order. Jangan tetap dosa. Nah, kalau saya dulu hanya buat bangkrut aja. Jadi bukan roh manusianya keluar dari tubuh. Memang dukunnya roh manusianya keluar dari tubuh. Tapi untuk ngambil orang yang dituju itu tidak segampang itu. Karena ada hukuman daerah Tetapi kalau orang yang masih Ngerogo Sukmonya ilmu tingkat rendahan, yang diambil dikira roh manusianya, dikira padahal itu hanya alam pikirannya. Nah, kalau ini diambil roh manusianya, mati. Kenapa? Untuk kembalikan ini tidak bisa, bablas. Jadi ada namanya hukuman daerah kodrat, saudara. Nah, Pak, bagaimana kalau buat orang bencong? Bisa. Nah, caranya gimana? Tak beritahu. Tapi ingat, jangan ikut-ikut. Misalnya gini, ini laki-laki tulen, ini perempuan. Nah, pakai mantra, langsung gini, rapal mantra, roh saya keluar dari tubuh, gitu, saudara. Roh saya, kalau rohnya dia tidak bisa keluar karena dia tidak menguasai Ngerogo Sukmo. Kalau saya belum bertobat Ngerogo Sukmo, keluar. Nah, alam pikirannya dia tak pindah. Jadi perempuan ini ke sini, darah. Ini nanti merasa perempuan, jalan dari gini. Itu. Sing ini yang perempuan jadi gini. Siapa kamu? Wah, itu katut kocok. Nah, ini jadi laki, ini jadi perempuan. Namanya konslet. Nah, itu ngerjain, cara ngerjain orang. Nah, wah saya gitu itu udah apa dulu itu. Nah, gimana kalau supaya maaf ya, suami kan ada pasien suami suka serong, supaya kalau waktu serong tidak bisa berdiri. Itu ada caranya juga. Itu dulu aku diajarin nakal sama nenekku. Saya ngajarin nenekku, udah papa udah mati dia, nggak tahu. Diajari. Gini. Jadi
hanya dia bisa berhubungan suami istri dengan istrinya saja. Kalau dengan perempuan lain tidak akan bisa berdiri. Bagaimana? Alam pikirannya dia tak ambil, diikatkan alam pikiran istrinya. Dan pikiran ini berkesinambungan dengan saraf bagian kemaluan kan. Nah, jadi waktu berhubungan dengan orang lain tidak bisa berdiri. Nenek saya tukang ngerjain orang gitu. Dulu gitu. Nah, itu jadi dibuat seperti itu. Saya pernah melayani. Nanti tak beritahu cara untuk melepasinya, saudara. Orang homoseks, orang lesbi, itu dikerjain orang gitu, saudara. Bisa terjadi dikerjain orang, bisa terjadi karena kutukan dari ini kakek neneknya, saudara. Nah, dipindahin. Kalau tidak dipindahin, diikat sehingga dia merasa dirinya perempuan, padahal laki. Nah, ada seorang, tidak saya sebutkan namanya, inisial Y, namanya memang depannya Y. Sekarang jadi pendeta. Sebelum dia bertobat, dia itu bersama ini, siapa nih? Dukun, seorang dukun. Nah, dukunnya dukun edan, homoseks. Suka, jadi bisa melakukan hubungan seks dengan laki-laki, tapi juga bisa melakukan hubungan seks dengan perempuan. Apa namanya itu? Bisek gitu ya. Nah, ya di ini laki-laki normal, yaitu dikerjain pakai merogosokmo itu udah diikat. Alam pikirannya diganti jadi alam pikiran perempuan. Tapi ingat, jiwanya tetap di situ. Hanya ini tadi, alam pikirannya itu udah diikat plak gitu. Namanya Y itu udah gini, udah. Kalau ngomong gini, waktu saya temuin, gitu lah, laki lah. Wah, kaget lah. Lah saya habis khotbah diginiin lah. Nah, saya gini juga. Wah, kalau perempuan cantik sih tidak apa-apa. Oh, ini kayak gitu Wah, saya bingung juga dah. Nah, tapi kan saya tahu ini ditukar. Jadi alam pikirannya ditukar. Bisa enggak alam pikiran ditukar? Bisa. Misalnya apa? Kayak mimpi itu loh, saudara. Jadi dia tuh hidup di alam mimpinya dia. Bahwa dia merasa dirinya itu siapa, saudara? Perempuan. Sempat naksir aku juga. Wah, ini paling parah, saudara. Waktu itu saya doa, namanya Y itu, saudara. Waktu saya doa, dalam Yesus, rebah. Saya ngomong sama Tuhan, kembalikan jiwanya. Alam pikiran kau kembalikan Tuhan, dalam Yesus. Normal sekarang, saudara. Dari pendeta, wah, pendetanya gagah, saudara. Ngomong gini, mari kita berdoa, gitu. Dulu. Wah, kenapa? Itu alam pikirannya ditukar. Loh, Pak Tony kok bisa tahu gitu-gituan? Nenekku yang ngajari aku. Saya tuh punya guru yang rodok aneh, rodok edan. Kalau kakek saya ngomong, Tony, kamu harus berbuat baik. Tapi kan kalau siang diajar kakek, kadang malam juga. Waktu diajar nenek saya malam ngomong gini, Tony, santet orang sampai mati. Untung aku nggak gila itu lah. Jadi saya diajar 4 guru, itu aneh-aneh. Siji ngomong suruh mateni, siji ngomong nggak boleh bunuh. Lah repot lah. Saya ngomong gini, kalau kamu mencuri Tony, itu ada seninya, gitu Dara. Itu nenek saya. Tapi kakek saya ngomong, jangan mencuri, itu dosa. Dara. Jadi saya ini diajar dengan ke-4 guru yang beda. Tapi selama saya punya ilmu, saya tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah bunuh orang, tidak pernah misalnya mencelakai orang, memeret orang pakai perempuan,
Untuk saya tidak pernah. Kenapa? Dikasih pantangan ilmu, tidak boleh nikah. Inti perempuan tidak boleh, jatuh cinta tidak boleh. Ini yang paling repot. Saya sama perempuan tidak, wah dulu takut ya. Sama perempuan paling gemeter ya. Oke, itu lah. Karena kalau ada perempuan kayak dia begini, wah hilang semua. Rohnya tetap ada dalam tubuh saya, tapi kekuatannya luntur. Karena apa? Untuk menguasai ilmu pencabut roh itu harus menghilangkan nafsu. Sehingga kalau orang yang melajari ilmu Raga Sukma sampai tingkat muksa, itu akan mengalami apa ya? Nafsu akan hilang dan terjadi namanya itu kayak impoten, saudara. Tapi saya belum sampai ngalami itu. Saya masih normal. Bukannya promosi. Karena apa? Karena pada waktu itu terjadi apa? Saraf ini, saudara. Nafsu akan betul hilang, saudara. Sehingga sampai saya bisa bertahan pelayanan itu karena saya sejak kecil. Pertama ya, saya diajar, saudara, untuk mengendalikan nafsu, saudara. Wah, dulu cara mengendalikan nafsu itu paling susah, saudara. Mengendalikan rasa takut, mengendalikan apa itu susah itu, saudara. Itu saya belajar itu apa? Setahun saya bertapa, saudara. Diajar dalam pertapaan kakek nenek saya. Siang sekolah, pagi siang sekolah, siang sampai malam rapal mantra untuk mengendalikan ini semua nafsu, usaha keinginan hilang harusan. Kalau sampai nafsu itu ada dan keinginan ada, kekuatan tidak bisa sempurna. Kekuatan setan. Kenapa? Setan pun juga ingin supaya kelihatannya baik. Wow, kalau ilmu tingkat tinggi tidak pernah bunuh orang, gitu kan? Pada itu menyesatkan. Nah, pada itu, saudara, waktu diajar tuh saya oh, Raga Sukma, roh saya pindah. Dan saudara bisa membunuh orang pula dengan pakai senjata. Misalnya tubuh saya, roh saya keluar dari tubuh, set keluar. Nah, dengan roh saya ini saya bisa memegang golok atau senjata untuk membunuh, misalnya bunuh ini nggak bisa. Orang tidak lihat, tapi lihat mandor, apa pisau atau apa terbang di shetak gitu, langsung mati tanpa sidik jari. Dulu. Nah, saya tidak pernah bunuh orang. Nah, ilmu ini tak gunakan untuk adu ayam. Jadi gini, jadi saya tarung, ayam tak tarung gitu. Ayam pertama gebuk tok kabur. Kan ayam saya kan beli hanya 10 ribuan. Mesti ayamnya kan kalahan dah. Mesti kalah. Sekali kabur. Itu kan 3 kali baru dinyatakan kalah kan, saudara. Waktu sekali lari 1000 jadi 5000. 2 kali ayam saya kabur lagi 1000 jadi 10.000. Waktu 1000 jadi 10.000. Waktu pas ketiga langsung saya gini, tek gitu. Roh saya keluar dari tubuh, gitu. Orang yang di kalangan itu lihat mata saya gini toh. Tapi ini nggak boleh ada yang nyentuh. Tak rapal mantra dulu, set, ngelilingi ini, set. Jadi orang nyentuh saya tidak bisa. Ada batas mantra itu, saudara. Jadi saya gini toh. Tapi sebenarnya roh saya sudah keluar dan tidak bernafas, saudara. Masuk ke ayam, jebret. Wah, cuan. Setelah itu roh saya masuk dalam tubuh, set, masuk, plek, gitu lagi. Kemudian menang, gitu, saudara. Menang, wah ayamnya dibeli. Belinya 10.000, dibeli 40.000, saudara. Dibeli 40.000, ayam menangan, tahan pukul, gitu, saudara. Setelah tahan pukul, dibeli 40.000, dibeli orang lagi 2 juta, saudara. Wah, orang ngomong, wah ayam hebat ini, gitu, laku. Wah, begitu ditarungan lagi, kabur dah balik. Kabur dah balik. Sebabnya apa? Saya udah ada di situ. Itu cara untuk kerjain orang gitu. Jadi ilmu itu pernah tak gunakan untuk apa, saudara? Ngerjain orang. Saya ajari bagaimana cara mengalahkannya. Dan kalau orang terlibat pakai ilmu itu,
namanya ngerogo sukmo atau ilmu pencabut roh. Kalau orang yang punya ilmu mencabut roh ini, dia biasanya punya ilmu membangkitkan arwah. Tapi ingat, yang datang bukan arwah orang mati, roh setan yang nyamar. Nah, misalnya gini, kalau saudara pelajari di dalam diri kita orang percaya Yesus, kemanapun kita pergi, kita dijaga dua, saudara. Pertama, malaikat. Yang agak jauh ngeliatin siapa? Setan. Betul enggak? Alkitab berkata apa? Iblis itu berjalan mengelilingi kita seperti singa mengaum. Tapi ingat, setan tidak berkuasa atas hidup kita. Karena Roh Kudus ada dalam diri kita, terang yang menyinari kegelapan. Setan tidak bisa masuk, tapi dia memonitor kita dari jarak agak jauh dalam gini. Nah, jadi terus terang dalam diri kita Roh Kudus, sehingga setan tidak bisa masuk. Tapi kita juga dijaga malaikat, betul saudara? Malaikat Allah yang berkemah, betul saudara? Dalam kitab Mazmur. Tapi ingat juga, setan juga ikut lihat juga, loh, nah, mengelilingi kita, melihat setiap perbuatan kita, betul? Nah, kalau orang ke kuburan, misalnya ada pembunuhan, pakai ilmu rogo sukmo, ilmu membangkitkan arwah namanya. Itu bukan roh orang matinya, tapi roh setan yang dulu mengawal dia. Tahu dah? Roh setan yang dulu mengawal dia. Kalau orang tersebut bukan dalam Tuhan. Kalau bukan dalam Tuhan, kan ada roh setan yang mengawal dia, yang tahu persis gerak-geriknya dia, cara ngomongnya dia, cara jalannya, cara apapun juga. Bahkan cara senggol-senggol tahu juga. Nah, pakai mantra, ngomong tuh, gebluk tanah 3 kali. Blek, 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 muncul. Wujudnya seperti apa? Ya seperti orang yang mati itu. Tapi sebenarnya itu bukan arwahnya, bukan roh orang mati, tapi roh setan yang nyamar ini. Tapi ngaku dirinya adalah roh orang mati. Itu bukan orang mati. Nanti bahkan cara ngomongnya persis, gerak-geriknya persis, bahkan senggol-senggol persis ya. Bahkan kalau orang itu kesurupan dengan roh setan yang ngawal orang yang mati itu ya, persis ya. Makannya apa, kesukaannya apa, persis saudara. Kadang ada harta yang disimpan. Waktu penyimpanan harta itu, yang nyimpen harta ini mati. Nah, setan yang pengawalnya orang yang mati ini kan tahu persis tentang hidupnya dia. Pakai mantra, bangkitkan, plak, plak 3 kali muncul saudara. Kamu simpan harta di mana? Di sini. Wah, kangkau. Dulu gitu. Nah, itu kena kutukan loh saudara. Orang yang belajar ngerogo sukmo itu kena kutukan loh saudara. Keluarga saya dulu kena kutukan loh saudara. Pertama, itu disebut kutukan maut. Saudara. Kutukan maut itu apa? Karena bersinambungan dengan alam maut. Saudara. Yaitu apa? Urusannya dengan alam maut. Kutukannya kutuk alam maut. Dalam keluarga sering ada kematian. Adik saya yang terakhir mati sudah. Saya sebelum belajar ilmu, kan saya 5 bersaudara laki semua. Setelah 5 bersaudara laki semua, saya belajar ilmu. Belajar ilmu. Waktu saya belajar ilmu, mama saya punya anak perempuan, mati sudah. Mati, adik saya nomor 6 mati. Nah, tapi waktu saya belajar itu masih pendawa 5. Nah, kalau sudah 6 udah bukan pendawa 5 lagi.
Nah, waktu 5 saya belajar, pas belajar mantra ilmu itu, mama saya hamil, punya anak perempuan, mati sudah. Itu disebut kutukan maut. Dan yang kedua, yaitu akan terjadi banyak sekali hidup itu mendekati kecelakaan, keluarganya mendekati kecelakaan. Dan terus terang ya, papa saya sebelum bertobat, semua penjara di Solo sudah masuk semua. Papa saya, bukan saya loh ya. Kenapa? Itu kutukannya. Generasi kakek nenek saya, kutukannya. Papa saya udah bertobat sekarang ya. Udah 9 tahun dia bertobat juga. Ini disebut apa adalah kutukan maut itu. Hidupnya mendekati kematian dan hidupnya mendekati kecelakaan. Ilmu itu saya katakan beritahu, setan tidak pernah memberi gratis kepada manusia. Dan yang ketiga adalah, yaitu apa? Kutuk penyakit. Guru saya, nenek saya, mau mati susah, sakit tuh bertahun-tahun tidak bisa sembuh. Sampai tubuhnya nenek saya itu keluar kayak ulet-ulet dalam tubuhnya, tetapi tidak bisa mati. Jadi kalau ini kayak cairan keluar, ada uget-uget gitu lah. Warnanya kayak untukannya kayak busa putih gitu. Busa putihnya ada uget-ugetannya. Itu yang ngajari saya, nenek saya. Nenek saya kecik, yang ngajari saya bunuh orang, tapi tidak pernah bunuh orang saya. Itu penyantet sering bunuh orang dia. Nah itu sampai kayak ulet gitu dah. Waktu mau mati kena tanah, hidup lagi ya. Yang lain kan takut. Waktu itu saya tahu kalau pas waktu dulu sebelum bertobat kan saya punya ilmu juga. Tak ini kalau kena tanah hidup, jadi jangan dulu ada orang layat gitu. Nanti saya kabur semua kan. Dia bangkit lagi, blak bangkit. Kena tanah blak bangkit sudah. Langsung dia ngomong, ini apa? Gitu lah. Nah kalau tidak tahu kan langsung tulung lah. Kalau saya kan udah tahu, oh ini itu siksaannya itu dah. Jadi kutuk penyakit dah, mati ndak, hidup. Kalau ndak, anaknya itu akan cacat seumur hidup. Kalau ndak cacat seumur hidup, anak-anaknya kan sering sakit-sakitan. Anaknya sering sakitan. Akhirnya nenek saya ngomong apa? Tolong oncak no ilmu ku iki. Tolong lepas no ilmu ku iki. Raga ku wis ora kuat. Raganya nenek saya udah tidak kuat. Saya ngomong, percaya Yesus. Tak injili dia. Akhirnya dia terima Yesus. Waktu dia terima Yesus, baru dia bisa meninggal. Sampai sekarang tidak bangkit. Kuburan nenek saya keempat itu 4 makam. Itu guru-guru saya ada di situ. Sampai sekarang dikeramatkan sudah. Orang banyak nyembah di situ. Kecik kan sebelum meninggal dia percaya Yesus. Rencana mau tak buat tanda salib di situ. Di kuburannya so gede itu. Supaya orang waktu bertapa bingung. Kok ini salib? Rencana baru tak pikir-pikir. Tapi boleh enggak sama keluarga, karena keluarga saya udah bertobat terima Yesus semua. Tapi juga ada dari keluarga jauh yang familinya kecil juga, terima enggak kasih tanda salib di situ. Kalau tak kasih tanda salib itu seru dah. Waktu orang mau wah kecil buka, lu kok salib gitu. Kapan kecil masuk Kristen ya? Keker gitu itu. Nah, baru rencana. Dan pada waktu itu pedang Soponyono itu, pusakaan itu sampai sekarang saya tahu ada di situ juga. Nah, pusaka kakek tapi. Nah, saudara, bagaimana? Jadi kutukan itu, namanya kutuk saudara, maut. Ada korban. Dan orang yang belajar ilmu itu paling goblok. Kalau berhasil
terjun bebas masuk neraka tanpa bayar tol. Kalau tidak berhasil, gila dulu baru masuk neraka. Jadi sama-sama podo naik. Nah, bagaimana cara mengalahkannya? Betul saudara? Nah, ini yang penting. Nah, dan bagaimana Pak kalau keturunan saya, kakek nenek saya itu ada yang terlibat itu. Saudara, kalau kakek neneknya terlibat itu kutukan sampai 7 keturunan. Nah, bagaimana cara melepaskan kutukan itu? Saya ajarkan. Tapi terlebih dulu kita buka di dalam surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 8. Surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang berapa saudara? 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Inilah kenapa anak Allah menyatakan dirinya, untuk memusnahkan, menghancurkan segala pekerjaan adalah iblis, mengalahkan iblis. Nah, saudara, kalau kita pelajari tentang Rogo Sukmo tadi, orang tersebut kena kutukan 7 keturunan. Pak, bagaimana kalau kami menghadapi kasus seperti itu? Kalau kita diperintahkan untuk mengusir setan dalam nama Yesus, betul? Nah, kalau yang masuk ke situ roh manusia, piye? Ini kasus besar loh nih saudara, betul saudara? Ngerti maksud saudara? Saudara pernah menghadapi? Hah? Bingung enggak? Loh, kok bisa ngomong gini? Gitu saudara. Ditengin, demi Yesus, aku nama dukun ini. Bingung enggak? Yang dihadapi bukan roh setannya, roh manusia dukun yang pindah sak gitu saudara. Tapi ingat, hikmat Tuhan, dia keluar dari tubuh itu ada ada hubungan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hubungan dengan setan, segala kuasa setan, segala kuasa iblis, kami putuskan hubungan dengan dukun ini. Wah, itu dah. Dalam nama Yesus, keluar, hancur kuasamu. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, menghancurkan segala pekerjaan. Otomatis roh ini keluar tidak saudara dari tubuhnya, karena tidak ada yang menjadi pengantara lagi. Balik dan slep. Karena baliknya itu karena desaan cepat, itu kembali ke tubuh dukun, lep, itu bisa mengakibatkan luka dalam yang sangat parah. Bisa dari stroke, suhu tubuh ini stroke semua kalau tidak mati. Ketiga gila. Kalau orang tersebut bisa pindah ke situ, berarti ilmunya sudah hampir seperti saya sebelum bertobat. Nah, jadi caranya mudah enggak, saudara? Mudah apa susah? Pak, kalau melayani yang sing bacut jiwanya, alam pikirannya ditukar gimana? Alam pikirannya ditukar, betul ya? Nah, yang bersangkutan didoain dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa iblis, segala roh jahat, segala hubungan dengan dukun ini, kontak batin namanya saudara. Apa saudara? Kontak batin. Kami putuskan dalam nama Yesus supaya tidak ada namanya kontak saudara. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Pada itu dihancurkan dalam nama Yesus, kontak ini terputus. Yang bersangkutan baru kita bimbing secara kejiwaan, mengembalikan kalau dia laki-laki, citra dirinya sebagai laki-laki. Tapi tanpa didasari dengan ini, pemutusan kontak batin ini percuma. Kok tanpa kuasa Yesus tidak bisa. Kenapa? Alam pikirannya sudah diikat, ditukar. Ngerti saudara? Harus diputuskan kontak batin dalam nama Tuhan Yesus. Nah,
Kontak batin dihancurkan dalam nama Yesus. Dan apa yang terjadi, saudara? Baru kita bimbing firman. Baru setelah itu dia kembali ke citra dirinya. Untuk mengembalikan jiwanya ini kira-kira setahun. Saya bimbing orang yang namanya Y itu setahun. Setahun itu saya bimbing. Karena apa? Jiwanya udah terlanjur ditukar dengan alam pikirannya dicekoi itu. Kan harus mengembalikan jiwanya, betul tidak? Bukannya jiwanya ini pindah ke sini, bukan, saudara. Tapi alam pikirannya dibuat kayak alam mimpi, ngerti ya? Sehingga dia merasakan seperti perempuan. Nah, harus dilepaskan dalam Yesus. Begitu kontak batin ini putus, baru itu dibimbing firman Tuhan. Kan sudah dia kembali ke citra dirinya, jiwanya, saudara. Dibimbing firman. Biasanya kalau keturunannya, kakek neneknya terlibat ilmu ini, banyak anak-anaknya ada kelainan seks, bencong, homoseks, maniak seks, dan lainnya. Sebabnya apa? Hukum karma. Itu kutukan. Tapi kalau kita percaya Yesus, hukum karma tidak berlaku. Kenapa saya bisa ngomong demikian? Karena saya tahu persis, saudara. Barang siapa yang nanam padi, dia akan menuai padinya. Betul? Itu hukum karma, betul, saudara? Tapi kalau kita dalam Tuhan, hukum karma tidak berlaku. Karena Yesus mati di kayu salib, menanggung kutuk, menanggung dosa. Urusan kita dengan kutuk selesai dalam nama Tuhan. Nah, Pak, bagaimana pelepasannya? Kalau dari kami tahu, Pak, kakek nenek saya pernah menerapkan ilmu itu. Betul, saudara? Dan kalau seorang punya ilmu Rogo Sukmo, kebanyakan dia punya ilmu pamengkang jagat sama saipi angin. Kalau ini saipi angin, seluruh tubuhnya ada di situ. Itu guru saya dulu. Dulu sebelum saya bertobat, langsung di situ. Duduk gitu. Bukan rohnya, satu buih bingung orang, kok saya sampai sini gitu. Nah, tapi kutukannya diterima. Dan kemanapun dia pergi, akan terjadi namanya radiasi kuasa jahat. Bagaimana? Lingkungan di sekitar. Misalnya dia tinggal di kampung itu ya. Di kampung itu terjadi banyak keributan. Karena apa? Ilmunya akan mempengaruhi radiasi satu kampung itu juga. Nah, itulah pentingnya doa peperangan. Jadi misalnya orang yang punya ilmu itu tinggal di situ ya. Di situ pasti banyak kejahatan. Tetapi orang tersebut seakan-akan berbuat baik, nolong orang, ngasih duit orang, gitu udah. Ya kelihatannya sih ya seperti munafik. Ya muka Nabi pikiran kotor. Muka Nabi pikirannya kotor. Kelihatannya baik, amal gitu. Tapi mereka tidak tahu radiasi ilmu itu akibatnya sampai seperti itu. Dan itu pun anak. Kalau punya anak kandung, berapa generasinya akan kena 7 kutukan titisan. Kemarin sudah saya jelaskan. Rohnya akan menitis. Roh setan, bukan roh orang mati. Sejak kandungan memiliki kekuatan magic. Itu sudah. Jadi saya beritahu, setan tidak pernah memberi gratis kepada manusia. Ya saudara percaya Yesus saja, jangan neko-neko. Nah, untuk melepaskan kutukan ini, dan itu kutukannya bisa gini. Kalau ini kakeknya punya ilmu Rogo Sukmo itu, punya anak, generasi ini gila, mesti ada yang gila. Nanti punya anak lagi yang ketiga, gila lagi. Cucunya pokoknya setiap generasi ada yang gila. Raketan 2 apa 3 atau 1, mesti ada yang gila. Itu hukumannya, kutukannya. Misalnya ini kakeknya yang punya anak, anaknya 5, mesti ada yang 1 yang gila. Nah, saya tuh anak-anaknya 5 ini punya anak lagi,
Mesti ada 2 atau 3 yang gila. Terus sampai 7 keturunan, setiap generasi ada yang gila. Itu kutukan. Nah, kemarin juga saya ngomong sama pendeta Gilbert, ada salah satu seorang yang minta anak ke suatu kuburan keramat. Dapat anak, ininya bolong. Ini loh, tekok gitu. Anaknya ini punya anak lagi, cucunya. Setiap anak ininya bolong. Jadi keluarga the bolong. Ini saya ngomong sama Gilbert, Pak Pendeta Gilbert, dilayani Pendeta Gilbert orangnya. Nah, punya buyut lagi the bolong. Anaknya bolong-bolong semua, saudara. Jadi ini kayak dekok itu, tulangnya dekok itu, saudara. Dekok ininya, saudara. Wah, kelihatan cantik begitu begini kan, wah bolong juga. Orang takut juga, saudara. Wah bolong. Sing doain juga bingung bagaimana doain, ini bolong. Dekok ini dekok. Nah, dalam kondisi hamil, ngomong apa Pendeta Gilbert? Pak Gilbert ngomong gini, kamu mau dilepasin kutukan? Pak Gilbert didoain dalam nama Yesus, kutukan lepas, dan anak itu lahir. Satu-satunya keturunan yang tidak bolong 1 orang yang didoain. Itulah namanya kutukan. Jadi kalau misalnya ini kakeknya punya ilmu pencabut roh gosok, punya anak generasi ini ada yang gila. Setiap generasi, kalau tidak 1, 2, mesti ada yang gila. Setiap generasi itu kutukan, hukum karma. Nah, tapi hukum karma kalau kita percaya Yesus tidak berlaku. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini pertama, saudara hati terbuka. Hati saudara terbuka, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hati yang terbuka. Dan yang kedua, firman itu harus ditanam di dalam hatinya. Karena firman itulah yang memerdekakan. Dia mulai berdoa dalam nama Yesus dan diucapkan, ngomongnya gini, segala kutukan 7 keturunan, segala 7 kontak batin, 7 kutukan kontak batin, segala hubungan kuasa gelap, kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Baru kutukan itu lepas. Tapi ingat, kutukan itu lepas hanya orang yang bersangkutan saja, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Tetapi bagaimana Pak? Dia misalnya 5 bersaudara, yang terima Yesus 1, yang 4 bagaimana? Kutukan ini tetap berlaku atas 4 orang ini. Karena keselamatan dalam Yesus Kristus bukan numpang, tetapi apa? Pribadi. Nah, yang 1 ini dia bertobat, punya anak. Anak ke bawahnya dia, kutukan ini dah putus. Tapi yang 4 ini, kalau tidak terima Yesus, sampai anak cucunya tidak terima Yesus, kutukan tetap berlaku. Ini kalau seorang punya ilmu rogo sukmo, mati sak jroning urip, urip sak jroning mati. Mati dalam hidup, hidup di dalam mati. Sudah jelas, saudara? Jadi ilmu rogo sukmo harus diputusin kontak roh pengan. Nah, pada itu roh pengantar ini keluar, masuk ke tubuh dukun ini. Dukun ini akan bisa gila atau muntah darah, mati. Sudah jelas? Oke. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan, damai sejahtera kasihlah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kami. Mari Tuhan berkati kami semua dan namamu dimuliakan demi nama Yesus, amin. Saudara, kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalah segala kuasa kutukan, segala kuasa setan, segala kuasa iblis sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Untuk inilah anak Allah menyatakan di amin.